Kita sekarang masuk ke yang pertama, standar nasional pendidikan tinggi. Kita mau melakukan penyederhanaan masif kepada standar nasional pendidikan tinggi, ya. Jadi di sini kita menyederhanakan untuk menjadi lingkup standar, standar kompetensi dan standar proses pembelajaran penilaian. Jadi menjadi framework. Nah, sebelumnya seperti yang Bapak Ibu tahu, kami memiliki 8 standar dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sekarang kita sederhanakan dari 8 menjadi 3 dan sangat mudah. 1, standar luaran, 2, standar proses, dan 3, standar masukan. Ini akan menyederhanakan proses ini sangat jauh penyederhanaannya. Dan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk perguruan tinggi dan terutama ini akan mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi. Yang kedua adalah penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Ini salah satu yang paling game changing Bapak Ibu, ya. Sebelumnya itu kompetensi sikap pengetahuan itu dijabarkan terpisah dan secara rinci. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu, kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi. Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi dan Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi, ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Tugas akhir tidak wajib. Dan tentunya siapa yang harus diyakinkan? Badan akreditasinya. Ya, badan akreditasi. Dan mahasiswa untuk magister, S2, S3 ini terapan wajib itu wajib diberikan tugas akhir. Jadi buat mereka masih ya wajib tugas akhir, tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Oke, dampak positifnya program studi merdeka akhirnya untuk membentuk tugas akhir, ya, atau memilih untuk tidak ada tugas akhir untuk yang S1, ya. Dan menghilangkan kewajiban pada program studi sarjana terapan S1 atau D4. Mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi. Jadi dampaknya Bapak Ibu dengan ada ini semakin bebas prodi untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus, semakin bebas prodi melakukan project based learning, project-project di lapangan, semakin bebas prodi untuk menjadikan project riset menjadi pendidikan atau bagian dari pendidikan kurikulum prodi mereka. Sekarang kami mengintroduce boleh melakukan SKS yang pass fail terutama untuk MBKM. Dan yang pembagian SKS ini udah nggak relevan lagi Bapak Ibu. Bahwa kita harus secara preskriptif mengatur komposisi dari harus berapa di dalam ruang kelas, berapa yang jam waktu PR. Setiap mata kuliah, setiap prodi akan punya standarnya sendiri. Kalau memang mayoritas atau 70% dari waktunya adalah project based, kami tidak bisa melakukan itu kalau standarnya sangat kaku dan preskriptif. Sehingga sekarang kami mendefinisikan satu SKS itu sebagai 45 jam per semester. Sudah. Ya, sudah. Pembagian waktu itu ditentukan masing-masing perguruan tinggi, terserah. Penilaian dan mata kuliah sekarang juga tidak bisa berbentuk pass fail, lulus atau tidak lulus. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk kepala prodi untuk mengadakan berbagai macam aktivitas yang sangat sulit melakukan. Jadi ini tidak memaksakan penilaian indeks prestasi. Bapak Ibu pass fail itu artinya tidak masuk ke dalam IPK, ya. Klarifikasi.
Pass fail itu artinya tidak masuk, jadi dapat SKS-nya, tapi tidak berdampak kepada IPK. Berikut, sekarang kita pindah ke aspek favorit kita semua Bapak Ibu, akreditasi. Sekarang kita akan memindahkan, menyederhanakan dan membuat ini jauh lebih simpel. Di mana status akreditasinya kita sederhanakan, pemerintah yang akhirnya akan menanggung biaya akreditasi wajib, dan pengumpulan proses akreditasi di tingkat. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu ada 4 level akreditasi seperti ini. Nah, ini sekarang akan berubah. Oke. Akreditasi wajib perguruan tinggi hanya ada 2 status. Tidak terakreditasi atau terakreditasi. Sudah. Prodi itu yang ada diferensiasi. Ya, bisa tidak terakreditasi, bisa terakreditasi atau terakreditasi unggul. Dan tentunya seperti episode kedua, jangan lupa kalau udah akreditasi internasional tentunya tidak perlu melewati proses ini ya. Tapi kita bicara sekarang yang nasional saja. Jadi tidak terakreditasi untuk prodi, terakreditasi atau terakreditasi tunggul. Nah, terakreditasi itu artinya memenuhi SNDikti, itu artinya memenuhi standar minimum. Akreditasi untuk akreditasi minimum ini yaitu terakreditasi ini yang nantinya dibayar oleh pemerintah, ya. Status terakreditasi unggul itu didapatkan oleh LAM dan ini voluntary, ini tidak wajib. Jadi setiap prodi yang mau mendapatkan akreditasi unggul, dia akan approach LAM, membahas proses dan itu yang voluntary. Tentunya standar LAM itu lebih tinggi daripada standar SNDikti, ya kan Bapak Ibu? Fair dong ya. Dan sekali lagi mengingatkan kalau sudah dapat akreditasi internasional yang di dalam daftar list kita di Dikti, ini tentunya proses ini tidak perlu khawatir ya. Apa implikasinya ini? Nah, implikasinya kepada biaya Bapak Ibu ya. Sekarang ini berubah. Status akreditasi wajib, oke, status akreditasi bersifat wajib, tapi unggul tidak wajib ya. Akreditasi wajib, unggul tidak wajib. Dan yang wajib ditanggung full oleh pemerintah. Ini adalah kabar baik terutama untuk universitas-universitas yang skalanya lebih kecil atau untuk banyak sekali PTS-PTS kita yang selalu saya dapat komplain dari kepala-kepala PTS mengenai betapa besarnya beban ini. Jadi alhamdulillah sekarang itu beban ditanggung negara ya full. Tapi perguruan tinggi yang menginginkan status unggul dari LAM harus bayar sendiri. Yang wajib dibayar full negara, yang tidak wajib itu harus bebannya perguruan tinggi, ya. Jadi sekarang untuk pertama kali proses akreditasi itu bisa dilaksanakan pada tingkat unit pengelola prodi tersebut, ya. Yaitu departemen atau jurusan, sekolah atau fakultas, ya. Jadi dekannya yang repot. Tapi jauh lebih efisien. Kenapa itu dibebankan di masing-masing kepala prodi? Padahal datanya sama. Jadinya proses akreditasi ini bisa dikumpulkan di level 1 level up, gitu, ya. Ini mengurangi sekali beban administrasi perguruan tinggi. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah untuk masing-masing perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, politeknik dan lain-lain untuk menjabarkan ini standar nasional pendidikan yang baru ini, ya, dan visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi. Dan kami menyediakan grace period atau masa untuk transisi ini selama 2 tahun ke depan. Dan untuk bagi yang sudah mendapatkan akreditasi, tentunya sekarang kita punya A, B, C, ya kan, akreditasi, itu masih valid sampai masa berlakunya selesai. Lalu pindah ke sistem secara natural, organik, ke terakreditasi atau tidak, dan unggul sebagai opsi voluntary masing-masing perguruan tinggi. Dan untuk BAN PT dan LAM, untuk menyadari bahwa mereka tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi
untuk akreditasi minimum yang bersifat wajib. Sama sekali tidak. Mereka hanya menarik biaya untuk akreditasi unggul. Ya. Dan tentunya BAN, PT, dan LAM bertanggung jawab untuk menyesuaikan instrumen akreditasi dengan standar baru ini. Perguruan tinggi akhirnya bisa melepaskan rantai-rantai ini, bergerak lebih luas, sekarang mencapai 8 IKU. Perguruan tinggi fokus kepada mahasiswa, fokus kepada dosen, fokus kepada pelaksanaan Tridharma. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.